Baik, Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Iputu Krisna Pramanayuda, NIM 2415091026 dari kelas SI2 IKI. Nah, kali ini saya akan mempresentasikan hasil pemikiran saya mengenai tentang soal UAS Agama Hindu tahun 2025 di semester 2 ini. Nah, baik, langsung saja ke soal pertama. Hal pertama yaitu jelaskan pengertian Trikaya Suda dan bagaimana penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Jadi jawaban saya adalah Trikaya pada Suda itu adalah ajaran agama Hindu yang menekankan pada tiga bentuk perilaku suci yaitu manacika yaitu berpikir yang baik dan positif, kemudian wacika yang artinya berkata dan yang benar dan tidak menyakiti, kemudian kaika yang artinya bertindak baik dan selalu bermanfaat. Nah, untuk penerapannya dalam kehidupan sehari-hari ini, seperti memiliki niat yang baik sebelum bertindak, berkata jujur dan sopan kepada siapapun, kemudian melakukan kegiatan sosial seperti membantu sesama, menjaga kebersihan lingkungan, dan taat aturan. Lanjut ke soal nomor dua. Nah, nomor dua, apa yang dimaksud dengan Trihita Karana? Jadi, berikan contoh masing-masing dalam kehidupan nyata ya. Jadi jawabannya adalah Trihita Karana itu adalah tiga penyebab terciptanya keharmonisan dan kebahagiaan. Yang pertama itu adalah pahyangan, hubungan antara manusia dan Tuhan. Contohnya itu sembahyang di pura, di merajaan, di sanggah. Kemudian pawongan, hubungan manusia dengan sesama. Contohnya itu saling tolong menolong, gotong royong, saling membantu ya. Kemudian pelemahan yaitu hubungan manusia dengan alam. Contohnya tidak membuang sampah sembarangan ya, menjaga kebersihan lingkungan dan menanam pohon. Kemudian soal nomor tiga, uraikan dan makna simbolis dari Panca Mahabhuta dalam filsafat Hindu. Jadi jawabannya Panca Mahabhuta itu adalah lima unsur pembentukan alam dan tubuh manusia yang terdiri dari pertiwi, apa, teja, bayu, akasa. Pertiwi itu artinya tanah atau struktur tubuh yang padat ya, seperti daging. Kemudian apa, air itu artinya cairan ya, darah atau cairan tubuh. Kemudian teja. Teja ini adalah api atau energi panas dalam tubuh. Kemudian bayu, bayu adalah udara atau nafas ya. Kemudian akasa adalah ruang, wadah dari semuanya. Jadi ruang-ruang kosong yang ada di tubuh kita. Nah, manusia dan alam itu sebenarnya saling terhubung dan harus dijaga keseimbangannya. Lalu nomor 4, ya jelaskan perbedaan antara kurma wasana dan punarbawa serta hubungan keduanya dengan hukum karma. Jadi jawabannya karma wasana itulah jejak atau pengaruh karma yang melekat pada jiwa. Kemudian punarbawa adalah kelahiran kembali atau reinkarnasi akibat karma wasana. Jadi keduanya terikat sangat erat karena hukum karma. Karena karma karma menciptakan wasana dan wasana menyebabkan kelahiran kembali kembali sampai semula sehingga semua karma itu terselesaikan dan mencapai moksa. Kemudian soal nomor 5. Sebutan jelaskan tiga unsur penting dalam pelaksanaan yatnya menurut agama Hindu. Jadi ya yatnya atau ya jemana artinya adalah penyelenggara yatnya yang bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan pelaksanaan yatnya ya. Kemudian sadaka atau pemimpin upacara ini biasanya pendeta. Kemudian tapini orang yang menyiapkan serana atau banten. Nah, seperti itu. Kemudian nomor 6, eh keempat. Oke, nomor 6. Apa yang dimaksud dengan catur purusa arte? Jadi catur purusa arte adalah 4 tujuan hidup. Yang pertama adalah dharma, hidup sesuai kewajiban dan kebenaran. Kemudian kedua arte, mencari kekayaan secara benar. Kemudian kamu, menikmati kehidupan dengan bijak dan moksa, mencapai kebebasan jiwa. Nah, keseimbangan yang keempatnya ini menjadikan hidup tidak hanya sukses secara materi, tapi juga damai secara spiritual. Kemudian jelaskan makna dan tujuan dari pelaksanaan upacara manusia yatnya dalam kehidupan masyarakat Hindu. Jadi manusianya adalah yatnya untuk manusia dari lahir hingga meninggal. Jadi yatnya yang dilakukan oleh manusia dari dia baru lahir dari bayi, bahkan sebelum lahir ya, sampai dia akhirnya meninggal. Ya tujuannya itu untuk menyucikan kehidupan manusia, kan, memberikan pelindungan spiritual, membina moral dan tanggung jawab manusia. Nah, contohnya itu seperti otonan, potong gigi, pernikahan hingga ngaben.
Nah, nomor 8. Pengertian dan fungsi pura dalam kehidupan umat di Bali. Jadi pura itulah tempat suci atau pemujaan Tuhan Sang Yang Widi dan para manifestasinya. Fungsinya apa? Fungsinya untuk tempat beribadah dan sembahyang, sarana berkumpul umat dalam upacara keagamaan dan penjagaan warisan budaya dan spiritual di masyarakat Bali. Kemudian nomor 9. Nah, apa pentingnya Hari Saraswati atau Saraswati Day dalam dunia pendidikan Hindu dan bagaimana perayaan ini bisa menginspirasi bagi pelajar? Jadi Saraswati Day adalah hari suci atau hari untuk memuliakan Dewi Saraswati. Yang dalam Hindu, Dewi Saraswati adalah Dewi ilmu pengetahuan, yang artinya bagi pendidikan menghargai ilmu sebagai jalan menuju pencerahan. Mendorong pelajar untuk rajin belajar, mencintai buku, dan menjauhi kebodohan. Kemudian menumbuhkan semangat kreatif dan spiritual dalam pendidikan. Seperti itu. Kemudian soal terakhir adalah jelaskan perbedaan antara Pancayatnya dan Dewoyatnya, serta sebutkan contoh pelaksanaannya masing-masing. Ya, jadi pancayatnya adalah itu ada 5 jenis. Ya, pertama deoyatnya, fitriyatnya, kemudian resiyatnya, manusiatnya, dan juga butuyatnya. Nah, dewoyatnya itu adalah bagian dari pancayatnya yang ditujukan kepada para dewa. Contohnya, pancayatnya itu upacara potong gigi manusia seperti kemudian ada ngaben atau pitre, kemudian mecaru atau bude. Sedangkan dewoyatnya itu piodalan di pura seperti Galungan Kuningan, gitu kan. Nah, seperti itu. Nah, sekian dari apa yang bisa saya sampaikan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Akhir kata, saya tutup dengan para Santi Om. Santi, Santi, Santi Om. Terima kasih.